Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala berkata dia Syekh, fa bana syekhu bihadzal kalami. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan bihadzal kalami dengan ucapan ini, anna kullu mukhtarin li syar'i, bahwa sungguhnya segala sesuatu yang dipilihkan li syar'i untuk syarak, la yunaqidu ikhtiyar baqamil ubudiyati, itu tidak melawan atau tidak menafikan ikhtiyar maqamil ubudiyah, akan pilihan maqam kehambaan al-mabniyah yang didirikan atau yang dibangun ala tarkil ikhtiyari, untuk tidak memilih. Ya la yankhadi'a aqlun qasirun, agar tidak tertipu aqlun qasirun, akal yang cetek, andarkil haqiqati, dari memahami hakikat, bidzalika, dengan itu semua. Fayadhunnu, maka mendugalah orang yang akalnya cetek, annal wadha'ifa wal iradati, bahwa sungguhnya tugas dan juga keinginan warawatibas sunani, dan juga urutan atau rangkaian kesunatan itu iradatuha, sesungguhnya itu iradatuha, keinginannya, wadhaif atau kehendak untuk melakukan wadhaif, itu yakhruju bihal abdu, keluar biha dengannya al abdu, seorang hamba, an sorihil ubudiyati, dari jelasnya atau nyatanya hamba, liannahu, karena semuanya si hamba qad ikhtara, telah memilih. Fabayyana, maka menjelaskan supaya Syekh anna kulla mukhtarati syar'i, bahwa sungguhnya segala sesuatu yang dipilihkan oleh syarak, oleh agama, pemuruttabatihi, dan urutan-urutannya, laisa laka minhu syai'un, itu tidak ada untukmu minhu darinya syai'un, sesuatu. Wa innama anta mukhatabun, dan engkaulah hanya orang yang diajak bicara, antakhruja antadbirika, agar engkau keluar antadbirika, dari pengaturanmu, pengurusanmu li nafsika, untuk dirimu, wakhtiyarika, dan juga pilihanmu laha, untuk nafsik, untuk dirimu. La an tadbirillahi ta'ala, bukan keluar dari pengurusan Allah Ta'ala wa rasulihi, dan utusan Allah Nabi Muhammad, laka, untuk mufafham, maka pahamilah. Kemarin ada sanggahan, ada kontroversi ucapan Abu Yazid Al-Bustami bilang, uridu alla urida, saya pengen untuk tidak pengen, saya pengen untuk tidak pengen, atau saya memilih untuk tidak memilih. Nah, terus gimana? Kok tetap sholat? Gimana? Kok tetap sunnah qobliyah bariyah? Kok tetap puasa Ramadan, puasa sunnah? Berarti milih dong. Yang dimaksud aku memilih untuk tidak memilih, itu artinya aku memilih untuk tidak memilih pilihanku, tapi aku tetap memilih untuk pilihan Allah. Yang dimaksud aku ingin untuk tidak punya keinginan, itu maksudnya aku ingin untuk tidak punya keinginan diriku, keinginan dalam diriku sendiri, tapi aku tetap menginginkan untuk punya keinginan yang Allah pilihkan. Apa keinginan yang Allah pilihkan? Ya syariat itu ada urutan-urutan atau ada kewajiban-kewajiban, wadhaif, tugas-tugas, sholat, kewajiban-kewajiban itu, puasa, itulah pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini yang dimaksud para wali, para sufi, diantaranya Abu Yazid Al-Bustami menyebutkan uridu alla urida, saya ingin agar tidak punya keinginan. Itu maksudnya saya ingin agar tidak punya keinginan diri saya sendiri, tapi saya ingin punya keinginan yang Allah pilihkan, berupa ibadah-ibadah. Nah, ibadah-ibadah ini artinya kita keluar dari keinginan kita menjauh dari keinginan kita, tapi kita masuk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya itulah yang kita pilih, dan kita nggak punya campur tangan atau kita nggak punya intervensi apa-apa dalam pilihan syariat itu. Tinggal maksanain aja. Memang nggak mungkin bebas, saudara. Orang kan kelihatannya keluar dari rumah ya, keluar dari rumah, tapi sebenarnya dia masuk kan. Masuk dari mana? Masuk ke jalan raya pesantren. Mulai masuk dia dari pesantren. Keluar dari jalannya pesantren, keluar dari jalan, masuk dia tetap hakikatnya masuk mana?
masuk jalan raya CG, tetap nggak bakal bebas dari itu. Nah ini para sufi dan kita juga latihan keluar dari keinginan, maksudnya ingin tidak punya keinginan, maksudnya keluar dari keinginan kita masuk kepada keinginan Allah atau iradah Allah. Iradah Allah yang paling jelas, soreh di sini istilahnya. Iradah Allah yang paling jelas, kehendak Allah yang paling jelas adalah agar kita menjadi hamba. Itu kehendak Allah yang paling jelas. Bagaimana kita menjadi hamba atau ubudiyah? Kita menjadi hamba yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, sholat, puasa yang wajib, tambah lagi yang sunnah-sunnah, tambah lagi segala yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik seperti baik kepada tetangga, kepada kawan, pada keluarga, itu semua termasuk yang ma'ruf, perintah-perintah Allah. Nah itulah pilihan-pilihan yang bukan pilihan kita tapi pilihan Allah. Iradah atau kehendak-kehendak yang bukan kehendak kita tapi kehendak Allah. Nah kita masuk di situ, kita masuk ke dalam kehendak Allah. Dengan demikian ucapan para sufi, aku ingin agar tidak punya keinginan, itu nggak kontroversi, enggak. Maksudnya aku ingin tidak punya keinginan, maksudnya aku ingin tidak punya keinginan berdasarkan mauku, tapi aku tetap punya keinginan yang berdasarkan maunya Allah. Jadi aku mau, aku nurut sama Allah. Itu. Ini untuk memahami. Faham, maka paham siro. paham, maksudnya jangan sampai salah paham. Qala, berkata Syekh, faqad alimta idan anna Aba Yazid, dengan demikian engkau telah tahu bahwa sesungguhnya Abu Yazid ma'arada alla yurida illa li'annallaha arada minhu. Abu Yazid tidaklah ingin ayyurida alla yurida, agar tidak punya keinginan. Abu Yazid bukannya pengen tidak punya keinginan, tapi illa li'annallaha arada minhu, tapi bahwa sungguhnya Allah menghendaki minhu darinya dalika, akan itu semua, yaitu akan memilih pilihan Allah berupa syariat. Falam tukhrijuhu hadil iradah maka tidak mengeluarkan Abu Yazid apa hadil iradah tuh, iradah ini anil ubudiyati al muqtabati minhu, dari kehambaan yang dituntut darinya. Kalau tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir, mengingat Allah, baik kepada orang tua, kepada tetangga, kalau tetap pelaksanaan itu dalam rangka nurutin Allah, maka sebenarnya itu bukan berarti Abu Yazid tetap punya keinginan tuh, keinginan nurut orang tua. Abu Yazid tetap punya keinginan tuh, keinginan sholat. Itu bukan keinginan dia, tapi itu keinginan Allah. Maka masuk ke dalam kehambaan. Jadi dia tidak bertolak belakang, tidak ada tabrakan konsep kalau kata Bang Doli tadi. Tidak ada tabrakan konsep di situ, karena iradah yang dimaksud di sini adalah iradah untuk menghamba, itu masih diperbolehkan. Keinginan untuk menghamba masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu adalah keinginan-keinginan selain ubudiyah, keinginan selain penghambaan, itu yang nggak boleh. Ingin air bisa dibelah, ingin api supaya nggak membakar, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ingin kehambaan, ingin menghamba kepada Allah, lalu mengambil pilihan-pilihan syara, pilihan-pilihan syariat, ini masih boleh. Intaha. Faqattala binal kalamu, dan panjang juga pembicaraan ini fi hadzal makna, dalam pengertian ini, hatta ala ila bu'dil munasabati, sehingga jadi pembahasan ini ila bu'dil munasabati, kepada jauhnya kesesuaian bainahu wa bainal masalah, antara dia dan antara masalahnya, al munabbihi, yang mengingatkan alaiha, atasnya, minal kitab wal hadis, dari kitab Al-Qur'an dan juga hadis. Syujunun yajuru ba'duhu ila ba'din, yaitu bermacam-macam atau aneka rupa yang menarik sebagiannya kepada sebagian lain. Lakin lamma kana qasduna fi hadza tanbihi, tetapi ketika ada maksud kami dalam pengingat ini, istignamu dzikril fawaidi, yaitu mengambil pengingat yang berfaedah fi mawadhi'iha, dalam tempat-tempatnya fawaid, famadhaniha, dan juga asumsi-asumsi fawaid, kita qira'a masailu hadil fani, atau litok qira'a, agar diketuk masailu hadal fani,
permasalahan cabang ini al-gharib yang asing, bisa juga litaqwa, agar mengetuk masalah ini. Asma aman aradallahu, akan pendengaran orang yang Allah inginkan taufiqahu, agar membimbingnya, mimman bainahu, membimbingnya mimman bainahu wa bainahu budal masyriqaini, yaitu orang yang antara dia dan juga antara ilmu ini, ilmu tentang ubudiyah itu ba'dal bu'dul masyriqaini, jauhnya timur dan barat. Soha, maka sah saja atau boleh saja, minna dari kami, dzalika akan penjelasan itu. Wa kunna sairina, dan kita semua ini orang yang berjalan fiha di dalamnya, ala awdhil masaliki, atas tempat perjalanan yang sangat jelas. Wabillahi ta'ala taufiquhu, wabillahi ta'ala taufiq, dan hanya kepada Allah saja taufiqu, pertolongan. Makalah ini kan menjelaskan tentang penjelasan ini ya. Penjelasan ini kan menjelaskan makalah Ibnu Athaillah yang kaifa takhliqulakal awaid, bagaimana kamu bisa menundukkan kebiasaan, bagaimana kamu bisa menundukkan adat atau alam, sementara kamu tidak bisa menundukkan hawa nafsumu sendiri. Asalnya kan dari situ. Seorang wali itu bisa menundukkan hukum alam atau adatnya api membakar bisa dibalik, ditundukkan oleh wali, itu setelah para wali menundukkan hawa nafsunya. Asal pembahasannya dari situ. Lah kok jadi jauh pembahasannya kok jauh, segala keinginan atau irodah seorang hamba itu nggak boleh punya keinginan apa-apa kecuali keinginan yang berhubungan dengan ini, dengan kehambaan. Nah, pembahasan ini sedemikian panjang karena memang ya, bersesuaian juga tetap dengan maksud kami, kata syarih, kata yang mensyarahkan kitab, karena tetap bersesuaian dengan maksud kami. Satu, dan yang kedua, ini jadi panjang karena ada sebagian orang yang antara dirinya dengan pembahasan kehambaan ini sangat jauh. Jadi ada sebagian orang yang waktu dia sholat benar-benar belum kenal bahwa sholat itu sebenarnya adalah tidak harus dapat pahala dan tidak harus pengen apa-apa kalau sholat. Terus apa? Menunaikan kehambaan aja. Ada sebagian orang yang belum kenal betul tentang pembahasan kehambaan ini. Sholat sebenarnya hanya untuk nurutin keinginan atau kehendak Allah, iradah Allah. Sholat bukan karena pengen dapat dunia lewat dunianya, atau bukan karena pengen selamat di akhirat lewat juga akhiratnya. Jadi bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat juga, tapi hanya untuk Allah. Nah, ada sebagian orang yang pemahaman ini masih sangat jauh dari sini, maka kami sampaikan di sini kata syarih atau kata pensyarah dari kitab Al-Hikam ini. Jadi nyambung semua, nyambung pembahasannya. Nah, sekaligus juga kita yang ngaji di sini sambil menaikkan pahaman kita yang asalnya sholat itu cuma hanya untuk menggugurkan kewajiban, mulai naik lagi. Oh, sholat itu bisa tenang hati. Naik lagi, sholat itu yang katanya ada pahalanya, naik lagi dilepaskan. Sholat itu sebenarnya boleh dapat pahala ya, tapi kalau khusyuk semuanya. Kalau nggak khusyuk ya jangan minta pahala, bagus agak disiksa. Itu aja. Naik lagi pemahaman ini lama-kelamaan naik. Nah, kita secara nggak langsung juga meningkatkan pemahaman kita tentang sholat, tentang ubudiyah ini. Memilih untuk tidak memilih, maksudnya memilih untuk tidak memilih berdasarkan kemauan kita, tapi tetap memilih berdasarkan yang Allah pilihkan berupa kewajiban-kewajiban syara, kewajiban-kewajiban agama. Masya'nu wujud tolabi, inna masya'nu anturzaqa husnal adabi. Wallahu a'lam bishawab.